siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fransu Budata, alumni Australia. Saat ini berbicara selaku Deputy Team Leader Joint Selection Team atau tim seleksi untuk beasiswa Australia Awards. Bagi saudara-saudara yang berminat untuk melamar beasiswa Australia Awards ini, diminta untuk memberikan perhatian pada berbagai hal, baik yang teknis maupun yang administratif terkait dengan pengisian application form atau formulir aplikasi Australia Awards. Jadi langkah pertama kali kita untuk mengisi formulir adalah pelajari dulu formulir ini sebaik-baiknya. Bagaimana mengisinya dengan baik, siapkanlah itu dulu. Dan kemudian ini ada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi. Yang pertama, bagi mereka yang akan mengambil master di Australia, sudah harus memiliki ijazah S1 atau strata 1 dari perguruan tinggi yang menurut kriteria Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi itu terakreditasi. Yang berikut, dengan ijazah S1 ini, Anda dapat melamar untuk mendapatkan beasiswa master di Australia. Dan IPK minimal yang dipersyaratkan untuk yang melamar master itu adalah 2,9. Demikian juga yang melamar PhD. Selain syarat IPK, syarat kemampuan bahasa Inggris juga sangat penting. Yang pertama yang perlu diperhatikan ialah bahwa mereka yang akan melamar untuk masters, jika mempunyai skor TOEFL itu minimalnya adalah 525 untuk masters dan 550 untuk yang melamar PhD. Bagi mereka yang mempunyai skor IELTS, skor IELTS minimalnya adalah 5,5 untuk masters dan 6,0 untuk PhD. Kemudian mereka yang melamar dari Geographic Focus Area, ada toleransi juga. Untuk IPK itu diperbolehkan minimal 2,75. Dan juga untuk bahasa Inggris, khususnya yang master saja dibolehkan TOEFL 500 itu sudah boleh, dan IELTS minimal 5,0 itu dibolehkan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ketika Anda sudah mengetahui bahwa Anda sudah memenuhi syarat-syarat kualifikasi akademik maupun syarat kemampuan bahasa Inggris, Anda sudah dapat mengisi formulir dan mengisinya secara lengkap, dan kemudian membuka OASIS untuk persiapan uploading dokumen. Sekarang Anda sudah yakin bahwa semua dokumen sudah dikirim ke Australia Awards Indonesia, baik melalui OASIS maupun website yang ditentukan sendiri oleh kantor Australia Awards Indonesia. Sekarang sudah waktunya Anda menyiapkan diri untuk wawancara apabila dinyatakan lulus untuk wawancara. Lalu apa saja hal-hal yang menjadi alasan untuk Anda persiapkan diri secara penuh menghadapi suasana wawancara? Yang perlu diantisipasi ialah bahwa di wawancara ini untuk yang masters itu wawancaranya cuma maksimal setengah jam. Dalam wawancara setengah jam ini Anda akan berhadapan dengan satu akademisi Australia dan satu akademisi Indonesia yang tentu saja alumni Australia. Dan dalam wawancara yang singkat ini Anda diharuskan mengekspresikan diri Anda selengkap mungkin, sebaik mungkin, penuh percaya diri. Makanya diharapkan Anda sudah harus punya stamina yang baik, istirahat cukup, dan memelihara suasana hati Anda tenang ketika wawancara. Dan dalam wawancara ini bukanlah ujian bahasa Inggris, karena sebelumnya Anda sudah ikut IELTS untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa Inggris Anda saat itu.
Jadi wawancara sesungguhnya adalah menggali sejauh mana dan seberapa siapnyakah Anda untuk belajar di Australia. Itu yang penting. Ini berlaku juga untuk yang PhD. Jadi bukan ujian proposal seperti ujian tesis atau disertasi, tetapi merupakan pendalaman kesiapan Anda dan sejauh mana Anda sudah menguasai tujuan Anda belajar di Australia dan mengetahui secara persis setelah kembali ke Indonesia nanti apa yang Anda ingin sumbangkan buat Indonesia, yang terbaik yang Anda bisa berikan. Itu yang diutamakan dan ingin diketahui oleh tim wawancara pada saat wawancara dilakukan. Bagi mereka yang melamar PhD, wawancara untuk PhD itu berlangsung 1 jam. Tetapi 10 menit pertamanya itu adalah kesempatan bagi Anda untuk memaparkan research outline Anda. Di situ diharapkan Anda begitu padat dan berisi ekspresi Anda dan penguasaan Anda akan rencana penelitian itu dan meyakinkan para panel bahwa Anda benar-benar mempunyai rencana penelitian yang memiliki keaslian, dan itu secara akademik. Dan yang kedua juga memiliki nilai tambah bagi Indonesia. Untuk pembangunan Indonesia ke depan, Anda diharapkan membawa pulang sesuatu yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi bagi Indonesia. Selanjutnya, perlu diingat bahwa kadang-kadang ada kandidat yang lupa akan hal-hal teknis yang dia harus ekspresikan dalam bahasa Inggris. Ingat bahwa wawancara itu bukan ujian bahasa Inggris. Walaupun memang wawancara ini sepenuhnya dilaksanakan dalam bahasa Inggris, tetapi ada jargon-jargon tertentu di bidang ilmu tertentu yang mungkin Anda lupa caranya mengekspresikannya dalam bahasa Inggris. Anda dapat kesempatan untuk bisa mengekspresikannya dalam bahasa Indonesia, karena untuk PhD maupun untuk master masih ada orang Indonesia yang bagian dari panel tersebut. Jadi diharapkan sekali bahwa wawancara ini Anda sebaik mungkin dan selengkap mungkin dalam waktu yang singkat mampu menyampaikan apa yang Anda ketahui dan Anda kuasai, bahkan Anda harapkan untuk dilakukan ketika nanti belajar di Australia, dan nanti kalau kembali ke Indonesia juga sudah punya gambaran yang jelas apa yang akan dilakukan. Dan bahkan diharapkan 5-10 tahun setelah kembali di Indonesia bisa buat apa saja buat Indonesia. Itu hal-hal yang sangat penting yang diharapkan dalam wawancara ini sudah harus dapat digambarkan secara lengkap dan jelas. Selanjutnya, ketika pada wawancara ini juga kalau Anda melupakan untuk menyampaikan hal-hal yang belum disampaikan, biasanya diberikan kesempatan terakhir bagi Anda untuk menyampaikan hal-hal yang terlewatkan dalam wawancara. Ini satu kesempatan yang baik. Kadang-kadang kesempatan ini jarang dimanfaatkan oleh para kandidat karena mereka mungkin tidak diberi informasi sebelumnya bahwa kesempatan itu ada. Walaupun wawancara sudah menjelang selesai, ada menit-menit terakhir di mana kandidat diberikan kesempatan. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Dan itu kesempatan yang baik sekali untuk Anda bertanya dan juga mengekspresikan diri secara lebih lengkap. Selanjutnya, pada saat sudah hampir selesai wawancara, ada yang bertanya kira-kira kapan ini akan diumumkan hasilnya, atau kalau saya gagal nanti bagaimana. Jadi umumnya itu jawaban dari panel adalah Anda bisa saja melamar lagi. Dan karena itu pada kesempatan ini ingin kami tegaskan lagi
Dulu pernah ada aturan mengenai batas usia, yaitu 42 tahun. Sekarang ini syarat usia itu sudah dihapus. Dan karena itu siapa saja yang memenuhi syarat-syarat seperti yang sudah dikemukakan di atas, boleh melamar dan usia sekali lagi tidak menjadi pembatas. Terima kasih atas perhatiannya dan kiranya tahun ini dan tahun-tahun mendatang para pelamar kita semakin baik, semakin berkualitas, dan penerima beasiswa pun semakin berkualitas. Terima kasih.